Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah berikan kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam. Sampai Allah dudukkan kita, Allah pertemukan kita di majelis rutinan kita untuk senantiasa nawaitu kita menjaga keistiqomahan, menjaga dari apa yang kita ramut dan kita rawat. Harapan kita setiap langkah yang kita lakukan semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keberkahan, auniyahnya perlindungan dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa kita menjaga diri kita dari hal-hal yang membuat malu dan membuat sedih serta marah baginda kita. Karena apa? Kita sebagai umatnya adalah bagian yang sangat-sangat dicinta dan diharapkan kehadiran kita di dalam jalinan sebagai seorang muslim yang senantiasa Nabi kita selalu mengharapkan agar kita menjadi tongkat estafet keberuntungan sebagai umat akhir zaman. Dan dengan senantiasa juga kita menjaga salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari setiap hembusan nafas kita, dari setiap gerakan niat kita bahwa Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah untuk sebaik-baiknya umat dan hamba. Maka dari itu dengan kita mengingat bahwa kita hadir hidup bernafas sebagai seorang muslim, maka kita lazim untuk bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar senantiasa Nabi kita mengakui kita sebagai umatnya dan kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda kita. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita membahas tentang rizki di majelis ini. Bagaimana keajaiban rizki itu luar biasa ya. Karena kita sekuat tenaga apapun kalau memang belum sampai rezekinya, maka tidak akan sampai. Kembali ke pembahasan rezeki ya. Kemarin ayat yang kita katakan adalah tidak ada satu binatang melata sedikit pun yang tidak diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun memang ada tafsiran yang mengatakan bahwa bukan kewajiban Allah, tapi sudah tulisan dan garisan takdirnya. Bukan tugasnya Allah ngasih makan dia, tapi garisannya udah ada. Ada orang yang kagak nyari rezeki, tahu-tahu emang garisannya masih tetap ada, dapat terus rezekinya, terus ngalir. Tapi ada juga yang emang dikasih kesempatan oleh Allah bergerak, dia akan rezeki, mencari rezeki, tapi dia nggak mau bergerak. Dikasih peluang-peluang, ya, tapi dia nggak mau melangkahkan kakinya. Nah ini juga salah satu yang membuat dia fakir ilmu dan fakir daripada waktu. Akhirnya apa? Kufur nikmah. Ya, dia ingkar sama nikmat Allah. Ini juga salah satu dari azabnya orang malas. Itu orang tuh disuruh bergerak. Tapi beda kalau di dalam unsur lapar dan tidak terpenuhinya atas kezoliman, seperti saudara kita di Palestina. Itu kan ada unsur kezoliman, bukan mereka nggak mencari loh. Mereka mencari sampai taruhan nyawa ya kan, sampai diburu, sampai di sniper. Nah untuk masalah rezeki ini ya ada yang spesial juga. Kenapa ketika orang memiliki usaha yang sama dengan porsi yang sama, tempat yang sama, tapi hasilnya beda. Kenapa tuh? Hasil rezekinya loh. Ya. Ini murni bahwa rezeki itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang menggerakkan orang untuk melangkah kakinya belanja di situ siapa kalau bukan Allah? Padahal sama loh barangnya. Misalnya di sini nih ada yang jual kebab, sebelahnya kebab. Rasanya sama, harganya sama. Sama seperti di kalau kita ke Makkah, ya. Di pinggiran Masjidil Haram itu kan ada tukang-tukang tuh, sama semua, tukang nasinya sama, kebabnya sama, sama. Mereka nggak khawatir. Kalau orang Indonesia waktu nanya, itu dia nggak khawatir apa? Samaan gitu, saingan apa? Enggak.
Mereka udah sampai pada tahapan tawakal kepada Allah, bahwa yang mengatur semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi, di sini ada ulama mengatakan bisa jadi ketika orang melangkahkan kakinya banyak ke sebelah sana misalnya, orang itu waktu berangkat didoain sama orang tuanya. Amalan istiqomahnya udah mulai kelihatan. Ibadahnya jauh lebih rajin lagi. Yang susah-susah tadi tuh didatengin. Apa yang susah? Ya bangun malam. Ya kalau jamaah aja udah terasa gampang, berarti dia kudu nyari yang susah. Bisa jadi gara-gara itu dagangannya jauh lebih barokah dan lancar. Padahal sama. Nah ini analisanya para ulama ketika memandang ada hal yang sama tapi diberikan oleh Allah perbedaan rezekinya. Ya, karena apa? Karena tidak lari dari ayat yang dikatakan famayyattaqillah. Ya, siapa yang jauh lebih bertakwa kepada Allah. Ada juga yang hadis yang mengatakan apa? Kalau orang sudah diberikan oleh Allah nilai ketakwaan yang dia jaga, maka akan ada kemudahan-kemudahan dari segala bentuk urusan-urusannya. Ya kan, orang kalau lagi nungguin makan kan lama tuh. Lagi nungguin pembeli, tapi dikasih kemudahan. Nah, itu salah satunya. Kenapa? Yang kedua adalah bisa berbeda padahal usahanya sama, ya. Karena Allah melapangkan rezeki di surat Ar-Rum, Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan dia pula yang juga menyempitkan bagi rezeki seorang hamba. Jadi masalah rezeki itu dia yang menjadikan kaya, dia juga yang menjadikan miskin. Murni semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini penting ketika kita lagi buka usaha, daya tariknya apa nih? Kalau daya tariknya adalah kita disuruh untuk jauh lebih mengedepankan lagi mujahadah kita. Ya rajin banget lah, sering gampang sedekahnya. Nggak perlu besar kan, sedekah itu nggak perlu gede. Tapi sering sama rajin. Nah itu akan jadi magnetnya rezeki kita. Jadi kata kuncinya ya untuk rezeki itu bisa datang usaha. Kita disuruh berusaha, berarti kalau setelah usaha itu ada apalagi usaha apalagi kira-kira? Usaha ibadahnya. Setelah itu ada lagi gimana? Usaha tawakalnya. Usaha berpasrah diri dan ridho. Itu kan usaha juga. Bukan cuma usaha mendatangkan atau menghadirkan barangnya doang. Rupanya usaha juga ada pada perjuangan kita dalam bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini kudu kita timbang. Kalau rezeki yang kita dapatkan ini menambah ketakwaan kita, menambah empati kita sama saudara, menambah satu perhatian kita sama ibadah, tanda rezeki diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini clue-nya nih. Kalau mau tahu rezeki itu halalan thayyiban mubarakah, perhatikan. Dia akan menambahkan amal ibadahnya kah, atau malah merundungkan dan menghilangkan amal tersebut. Perhatiin. Kalau dia menambahkan semangat ibadah, semangat bermajelis, semangat kok punya rasa empati sama orang, lebih perhatian sama orang miskin, dikasih kekayaan kan jadi lebih perhatian tuh. Itu tanda tuh. Alamat rezeki itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bagian dari bagaimana keberkahan itu bisa dirasakan sama diri kita sama orang lain. Tahu nggak sih artinya keberkahan itu apa? Ziyadatul khair, nambahnya kebaikan. Berarti meluas kebaikan itu. Kalau kita pengen tahu keberkahan itu seperti apa. Nah, setelah kita mengatakan bahwa usaha dari rezeki adalah itu nilai perjuangannya, maka di situ kita kembalikan sirrullah, rahasianya Allah, ya, di mana dimensi yang tidak terlihat di mata orang, hanya di mata Allah. Nah, kita kembalikan lagi kalau begitu. Berarti kebahagiaan batin kita bukan sama nominal. Batin kita, kebahagiaan kita, bagaimana kita menempatkan sirrullahnya itu. Ya, ada orang yang makin banyak kok makin gelisah, ada orang yang makin sedikit makin tenang, ada. Orang kalau udah masrahin sama yang punya alam gimana sih? Akhirnya kan perjalanan itu otomatis. Ya, kita pasrah, ya Allah, kalau memang kau telah menjadikan takdir ini sudah tertulis maka aku ridho. Salah satu nilai ketakwaan seorang hamba yang tinggi adalah ridho atas takdirnya, baik dan buruk. Nah, orang kan kalau kita maunya terima apa ya, takdir baik aja, mau dapat bini bener, mau dapat lingkungan bener, enak banget hidup, sesuai urusan ente. Kekasih Allah, ya, baginda Nabi besar Muhammad SAW, lihatin kehidupannya, lihatin perjalanan perjuangannya, masya Allah berat, nggak sanggup semuanya, belum tentu pada sanggup nerimanya. Apa mulus-mulus aja? Enggak, apa keganjel perut. Ketika ada Sayyidah Fatimah Zahra sempat merasa lapar, ya, 3 hari nggak makan,
Sedih mah kalau dengerin ceritanya. Terus sampai pamitan kepada suaminya Sayyidina Ali radhiyallahu wajhah, ingin meminta sesuatu oleh ayahandanya, apa boleh diizinkan? Ya udah, kita udah nahan banget nih 3 hari kagak makan. Nggak ada makanan. Akhirnya karena dikasih restu datang ke baginda Nabi. Apa yang terjadi? Baginda Nabi udah beberapa hari nggak makan, Masya Allah, hanya berpuasa. Jadi lebih sedih lagi. Maka dari itu dihiburlah dengan motivasi. Jangan kau sedih, kelak Allah akan menggantikan semua kepayahan ini ya dengan surganya, dengan kenikmatan. Ya, itu yang akhirnya memotivasi beliau. Karena apa? Ayahandanya seorang pemimpin, ya kekasih Allah, yang kalau minta tangan, ngangkat tangan udah pasti dikabul. Coba lihat sahabat yang waktu itu berjamaah, ingat kan kisahnya? Ya Rasulullah, doain saya biar kaya kan gitu. Akhirnya dikasih sama Nabi 2 ekor kambing, suruh ngurusin. Yang nambah tiap tahun nambah, akhirnya apa? Kagak jamaah dia. Akhirnya kufur nikmat. Kan begitu kisahnya. Itu Nabi sendiri, bukan nggak bisa Nabi minta kekayaan sama Allah. Ngangkat tangan juga udah turun. Dari tangannya keluar air aja itu satu mukjizat, tapi nggak manja. Gitu. Kita juga begitu. Harus belajar lewat pemimpin. Ketawakalan itu harus ukur sama usaha kita. Dan kita juga bukan disuruh untuk jadi orang sengsara. Enggak. Allah senang sama seorang mukmin, seorang muslim yang kuat ekonominya, kuat nalarnya, kuat pendapatannya, ilmunya. Allah senang. Jangan gara-gara itu saya mah begini aja udah, kere aja udah, lusuh aja, jangan. Ini satu himbauan ketika memang Allah masih memberikan kita rezeki yang sedang, yang belum kita bisa emban, maka itu bisa jadi jauh lebih baik untuk kita. Kita nggak jadi orang sombong, tapi kita minta sama Allah, ya Allah, kalau memang Engkau percaya kepadaku untuk menjalankan amanah rezekimu, maka berikan yang cukup untuk aku jalankan. Jadi kalau aja sampai kita merasa gelisah sama rezeki yang kita dapat, tanya dulu tuh dari mana dan kemana. Yang pertama dinilai dan di mata Allah adalah sirrullah, satu itu niat kita mau ngapain, mau kaya, niat kita ditanya. Yang kedua adalah keikhlasan, itu harus kita jalankan juga supaya kita dapat neraca kerahasiaan yang Allah berikan kepada kita. Yang ketiga adalah keberkahan. Yang keempat adalah ridho orang tua, kalau masih punya orang tua. Yang nggak punya orang tua, misalnya masih disentuh sama mertua misalnya, minta doa. Terus doa-doa yang tersembunyi. Ketika doa orang tua sudah, doa-doa yang tersembunyi. Yang tersembunyi itu adalah kita menyadari akan dosa-dosa kita. Bagiannya, terutama minta ampunan di waktu subuh, ya, sebelum subuh atau menjelang subuh, minta ampunan, banyak-banyak istighfar. Ya, kita pernah dikasih amalan yang membuat sukses seseorang muslim itu, seorang mukmin, kalau menjelang fajar, menjelang subuh, dia sholat malam, ya, atau bahkan dia qobliyah, ya. Kalau memang qobliyahnya masih ada waktu, dia baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali. Amalan-amalan itu dibaca dari para ulama atau para aulia, mengajarkan itu untuk diistiqomahkan antara ba'da sunnatul fajar, ya, sunnah qobliyah. Kan kita ada jeda tuh, ya, mau sunnah qobliyah, mau ke sholat. Sebetulnya itu waktu-waktu yang paling mustajab. Nah, itu jangan sampai ninggalin amalan itu. Nah, kita tambahin ini kita udah kasih ini, ya, karena ada peningkatan. Insya Allah ahli majlis udah bukan sholat 5 waktu lagi, udah sunnah-sunnahnya udah mulai meningkat. Maka kita tambahin lagi, ya, untuk membaca itu zikir-zikir keutamaan yang akan mendatangkan rezeki min haitsu la yahtasib, tidak dia duga-duga, dan dipermudahkan segala urusannya kalau kita menjalani itu. Ada amalan-amalan yang boleh dikodok walaupun dalam keadaan sunnah, kalau bagi kita itu sudah bagian dari wajib. Bagi kita pribadi, bukan umum, ya. Misalnya kita udah mewajibkan diri, itu boleh dikodok, boleh diganti. Ya sunnah kan sebetulnya nggak perlu diganti, tapi kan ada orang-orang yang nggak mau kehilangan momen itu dalam satu hari. Nah, itu bagian dari amalan spesial. Boleh dikodok amalan sunnah bagi seorang muslim yang mewajibkan amalan sunnah tersebut. Itu gampangnya deh. Ya, kalau kita qobliyahnya udah, ya Allah, aku mengikrarkan diriku gak akan meninggalkan qobliyah subuh. Itu udah ikrar, udah janji nih. Ya ente berusaha, tapi jangan ngarepin kesiangan dulu. Enggak juga, berjuang sedemikian rupa. Nah, itu akan menjadikan amalan tersebut mulia, ya, besar. Nah, ya. Karena kalau udah ngewajibin hal-hal yang sunnah kan berarti spesial tuh.
Ini insya Allah dari pembahasan kita tentang rezeki tadi selesai di sini ya. Yang mudah-mudahan dari amal tadi, niat, ikhlas, keberkahan, ridho orang tua, doa-doa sir yang salah satunya adalah mengakui dosa-dosa kita. Untuk proses perjalanannya dari pencarian rezeki itu tentunya kita mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala ya, supaya kita selamat fid dini wa dunya wal akhirah dengan meningkatkan ibadah-ibadah kita, amalan-amalan sunnah kita, jangan sampai kita tinggal.